Halo seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast perdana Hapsa FKM UI yang akan mengupas seputar BPJS Kesehatan. Baru-baru ini, masyarakat di Indonesia dihebohkan bahwa layanan kelas BPJS Kesehatan yang semula terdiri dari peserta penerima bantuan iuran atau PBI, serta kelas mandiri 1, 2, dan 3 akan diganti dengan 2 kelas standar, yaitu baik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan non-JKN. Tentu kebijakan ini akan mengundang kontroversi bagi anggota penerima JKN dan juga bagi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan JKN. 1, 2, dan 3 yang selama ini ada dalam BPJS Kesehatan akan segera dihapus. Pemirsa, pemerintah berencana memberlakukan kelas rawat inap standar atau KRIS untuk peserta BPJS Kesehatan. Bagaimana tarif iuran BPJS Kesehatan yang selama ini didasarkan pada kelas perawatan hingga muncul wacana tarif iuran berdasarkan dengan besaran gaji. Podcast ini akan mengupas seluruh informasi terkait kebijakan baru JKN ini yang berjudul BPJS Kesehatan terapkan kelas rawat inap standar tepat atau beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Halo juga Pak Mahlil, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber untuk hari ini. Kenalin lagi ya Pak ya, saya Laura Gabriela Siagian dari FKM UI Angkatan 2019. Tema podcast kita hari ini adalah BPJS Kesehatan terapkan kelas rawat inap standar tepat atau beban. Baik, sebelumnya boleh Pak Mahlil kenalan dulu mungkin nama dan jabatan di BPJS Kesehatan sekarang. Terima kasih Gabriela atas waktu untuk kita berbincang-bincang pagi ini sebagai katakanlah informasi kepada masyarakat luas maupun kepada pecinta atau yang memfollow daripada podcast kita ini. Nama saya Mahlil Ruby yang sekarang sebagai Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko pada BPJS Kesehatan. Itu kira-kira sekilas tentang perkenalan. Ya, baik Pak. Ya, teman-teman dan masyarakat Indonesia, kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, langsung dari BPJS Kesehatan. Kalau tidak salah, Pak Mahlil alumni FKM UI juga ya Pak ya? Oh iya, betul. Kalau untuk S2-nya dan S3-nya dari FKM UI, betul. Baik Pak. Ya, menarik nih bahasan kita hari ini ya, terkait kelas rawat inap standar dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya Pak, boleh nggak ya Pak dijelasin kenapa sih BPJS Kesehatan akhirnya mengeluarkan KRIS ini Pak? Apa dasarnya begitu Pak? Terima kasih. Sebenarnya ini BPJS Kesehatan tidak pernah mengeluarkan tentang KRIS. Jadi KRIS ini datangnya dari respon pemerintah pada tahun 2019 terhadap defisitnya BPJS. Maaf. Ketika itu BPJS dalam kondisi defisit, Presiden menugaskan kepada Menteri Kesehatan untuk mengelola atau untuk menyelesaikan persoalan defisit. Sehingga lahirlah yang kita sebut dengan dengan berbagai macam istilahnya berbagai kebijakan akan dilahirkan untuk itu. Kemudian dianggap atau diasumsikan bahwa defisitnya itu salah satunya karena membayar rumah sakit berbeda-beda harga. Rumah sakit yang kelas 1 harganya lebih tinggi, kelas 2 lebih tinggi, kelas 3 lebih rendah, kelas 3 lebih rendah. Maka lahirlah suatu alasan dibuatlah pada Perpres Perpres 9 tahun 2019, Perpres 64 tahun 2019 itu disebutlah di situ adanya 2018 bukan 2019, Perpres 64 2019 atau 2018 menyebutkan bahwa untuk pada pasal 54A menyebutkan untuk keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, maka Menteri dan bersama lembaga terkait, organisasi profesi dan maupun asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan dan rawat inap standar paling lambat bulan Desember. Nah ini nih dasar. Jadi
lahirlah ada istilahnya rawat inap standar. Rawat inap standar ini dijadikan sebagai alasan untuk mengefisien. Jadi ingat ya tadinya untuk keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan. Pada saat itu kondisinya lagi defisit. Jadi karena waktu itu dianggaplah manfaat yang terlalu besar diberikan ke rakyat Indonesia seolah-olah itu yang membuat BPJS itu defisit atau dana jaminan kesehatan nasional defisit. Kemudian dianggap bayar tadi juga disebut sebagai salah satu defisit. Nah, oleh karena itu dihubungkanlah dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang 40 sebagai dasarnya mengatakan memang kita mendapatkan manfaat yang misalnya manfaat dasar istilahnya. Dan ada juga yang disebut dengan istilahnya pada pasal 23 ayat 4, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Jadi kelas standar sudah disebutkan di dalam Undang-Undang 40. Namun dalam penjelasannya tidak ada yang menjelaskan kelas standar itu apa. Tidak ada, dianggap jelas. Nah, jelas di situ bisa bermakna ganda. Bisa saja dianggap jelas itu karena persoalan bahwa itu kelas sama seperti existing. Dua, jelas itu apakah karena mau dianggap mau kelas tunggal seperti heboh selama ini. Atau ketiga, jelas itu dalam pengertian bahwa itu kita kan sekarang nggak punya standar nih. Jadi kalau saya katakan bagaimana rasa KFC di Sabang dengan di Maroke itu kan sama terstandar. Sekarang kelas 1 yang ada di Depok aja di masuk di Hermina Depok, Mitra Depok dengan di Bunda Depok itu beda-beda loh kelas 1-nya. Beda-beda di kelas 2-nya dan kelas 3. Apakah yang mau distandarkan dalam pengertian ruangan ini? Nah, itu kira-kira dasar yang melahirkan kelas standar. Jadi yang melahirkan itu bukan dari BPJS. BPJS tidak melahirkan. Di dalam Perpres 64 2018 itu, kayaknya bukan 18 deh, 19 ya kayaknya. Itu menugaskan pada saat itu disepakatilah para lembaga terkait untuk kelas standar serahkan aja ke Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk menyusun kelas rawat inap standar yang kita sebut KRIS. Sementara manfaat dasar itu disusunlah yang disebut dengan kebutuhan dasar kesehatan itu kasih ke Kemenkes. Nah, ini dasarnya. Jadi ketika ini akhirnya DJSN timbul isu dia yang diminta untuk menstandarkan atau membentuk suatu dokumen terkait dengan KRIS, maka muncullah di dalam masyarakat ini berkembang. Oh, KRIS itu adalah 2 kelas, yaitu ada kelas PPI dengan non PPI. Akhirnya berkembang lagi KRIS itu adalah ke kelas tunggal. Kemudian kok berkembang ke kelas tunggal dan ke kelas 2 terjemahan daripada KRIS. Nah, jadi itu kira-kira bahwa KRIS itu tidak bersumber dari BPJS ya. Itu kira-kira. Ya, ini nanti akan menjawab pertanyaan selanjutnya ya Pak terkait bagaimana nantinya kelas rawat inap untuk peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini menarik lagi nih Pak. Jika kelas standar ini diterapkan gitu, berapa sih Pak tarif iuran yang akan diberlakukan untuk kelas standar JKN itu sendiri? Apakah nanti iurannya akan dipukul rata? Nah, apabila misalnya dibuat menjadi kelas 2, bagaimana kemampuan peserta PBPU kelas 3 selama ini begitu Pak? Nah, ini yang kita sebut adalah kebijakan itu memiliki banyak konsekuensi apabila diterapkan. Maka ini pertanyaannya tadi bagus ya judul kita. Tadi apa istilahnya ya? Judul kita tepat atau apa judulnya? Tepat atau beban kelas rawat inap atau standar? Beban. Yes. Nah, ini tepat untuk kita coba lihat. Apabila kita menerapkan kelas standar ini, itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah, konsekuensi inilah yang mestinya perlu kita pertimbangkan agar tidak menjadi suatu beban kepada peserta, beban kepada masyarakat maksudnya, beban kepada pemerintah, dan beban kepada
fasilitas kesehatan. Kalau ke BPJS sudah tugas dan tanggung jawabnya kalau memang sudah dimintakan. Bagi kita nggak beban itu. Kalau memang suruh minta ya kita kerjakan. Tapi bagi tiga hal ini yang menjadi konsekuensi yang patut kita pertimbangkan pertanyaannya itu atau beban tadi. Kalau kita nganggap yang pertama adalah pertanyaan tadi, apabila dijadikan kelas tunggal misalkan, kalau kelas tunggal itu lebih besar bebannya kepada masyarakat yang tadinya kan nggak mungkin iuran kelas 3 sekarang ya kan, misalkan 42.000, iurannya pasti di atas itu, apakah 50.000, apakah 75.000 dan seterusnya, itu perlu kita hitung lagi ada berapa sebenarnya kebutuhan yang tepat untuk iuran selanjutnya. Katakanlah iurannya ini kan begini terkait dengan iuran. Iuran kalau dari peserta penerima upah, katakanlah orang yang bekerja sebagai pegawai suatu perusahaan, dia kan menjadi kewajiban mereka 5% dari total gajinya yang atau take home pay-nya. 1% menjadi kewajiban peserta, 4% menjadi kewajiban pengusaha. Nah, artinya itu juga masalah bagi mereka dari sisi iuran, karena mereka mau berapapun itu adalah iurannya bagi mereka sudah 5% dari gaji. Namun ada jenis peserta lain, yaitu peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yang dalam hal ini menjadi kewajiban pemerintah yang membayar iurannya kepada BPJS, yang selama ini dibayarkan 42.000. Maka 42.000 aja udah nyesak itu APBN ya, artinya bayangkan kalau naik aja 10.000 lebih nyesak lagi, karena orangnya bukan 1.000 2.000, puluhan juta. Sekarang aja ini kita udah 92 juta, nanti bakal 96,8 juta nanti pemerintah akan, atau 98,6 juta. Nah ini bayangin naik 10.000, 98 juta itu berapa triliun naiknya. Ini pasti akan terbeban kepada APBN-nya. Kemudian beban kepada Pemda, masyarakat daerah juga kan tidak semua juga yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah pusat, juga sebagian dibayarkan oleh pemerintah daerah karena kemampuan masyarakat kita masih rendah. Akibatnya beban lagi ke mereka. Nah, beban ini bisa saja berdampak mungkin karena tidak mampu, kemampuan anggaran ada di X triliun. Begitu maka orangnya yang dipangkas. Apa pilihan pemerintah kan dua, menambah iuran atau memangkas peserta. Jadi peserta makin banyak yang miskin nggak terlindungi tuh dampak iuran itu tadi ya kepada peserta. Jadi itu ke PBI. Ya, maaf Pak, motong. Tadi Bapak sebutkan bahwa ada dua hal yang harus dilihat gitu ya Pak. Apakah iurannya akan dipangkas ataukah pesertanya gitu ya Pak. Sementara prinsip JKN itu kan seluruh masyarakat Indonesia harus masuk dalam BPJS Kesehatan gitu Pak. Betul. Nah ini kan menjadi beban ke anggaran itu tadi. Kalau dia naik kan menjadi beban anggaran. Ya kan, kalau dia naik sementara pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Jadi pilihan pemerintah bisa saja pemerintah apakah mau menambah anggaran lagi untuk peserta PBI atau pemerintah memangkas. Kalau di daerah umumnya mereka pangkas itu karena mereka nggak punya kemampuan kalau pemerintah daerah. Jadi apa yang peserta selama ini PBI yang dianggap misalnya ya bantuan iuran pusat, ada bantuan iuran dari daerah. Walaupun namanya beda-beda, tapi sama saja itu, cuman namanya berbeda. Tapi lebih enak dilihat ya, orang yang tidak mampu di daerah dijamin oleh pemerintah daerah, orang tidak mampu, orang yang dianggap oleh pusat jadi orang yang tidak mampu, yang tidak masuk dalam kuota pusat, maka dijamin oleh kuota pemerintah daerah. Jadi di pemerintah daerah juga bisa mengurangi kuota daripada kemampuannya karena dia naik iuran. Itu yang kedua. Jadi ada pertama kepada PBI dampak yang terasa ke government ya. Jadi beban anggaran pemerintah. Yang kedua,
itu kepada PBPU mandiri namanya. Jadi peserta bukan penerima upah, atau kita anggap sebagai, katakanlah itu apa istilahnya itu nama lain, PBPU lah ya, informal, pekerja informal. Nah, pekerja informal ini kan sekarang kita yang ini dia 42.000, beli yang terbanyak itu saja menunggak itu ya. Itu dia 42.000 sekarang dari 32 juta peserta PBPU, itu sekitar 16 jutanya, 50% lebih, 17 jutanya, itu nggak bisa bayar sekarang, penunggak itu. Jadi bayangkan kalau naik lagi iurannya yang 42.000, naik lagi dia menjadi 75 seperti yang beredar di berita, itu bakal menunggak lagi itu. Sekarang aja dengan harga 42.000 tarifnya dia sudah menunggak 60%. Sekarang kan kita baru mampu kolektif dia 47%. Jadi 53% dari 33 juta atau 32 juta peserta PBPU itu tidak mampu membayar dengan harga 42.000 sekarang ini. Bayangkan kalau naik lagi, bukan sekitar makin parah lagi, tidak terlindungi rakyat kita lagi itu karena nggak mampu menjangkau iuran tersebut. Nah, ini yang menjadi dampak pada penyesuaian daripada iuran. Jadi pertama akan jadi beban APBN dan APBD. Yang kedua akan makin tinggi terjadinya penunggakan. Itu yang pertama, terjadi konsekuensi daripada kelas tunggal atau kelas apalah dalam hal ini ya. Ini yang tadi kita sampaikan aspek dari sisi peserta atau dari sisi government dan dari sisi peserta. Nah, kemudian dari sisi kebijakan atau dari sisi peserta juga, kita nih harus merubah tarif yang ada. Tarif saat ini kita kan susun berdasarkan kelas, nanti kita akan susun lagi, sementara Kementerian Kesehatan sampai dengan hari ini itu belum ada kajian yang untuk memberikan tarif yang tarifnya tunggal maupun yang tarifnya dua, belum ada. Berapa dia menyusun inasibijis yang untuk mengambil kelas tunggal? Kelas tunggal seperti apa? Belum ada tarifnya. Karena itu butuh waktu, butuh kehati-hatian menyusun berapa tarifnya, agar tarif tersebut juga jangan sampai menjadi defisit lagi BPJS nantinya. Juga perlu diukur lagi berapa. Yang ketiga, berapa sih besarannya yang harus diubah, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada. Itu perlu waktu untuk penyesuaian aplikasi, penyesuaian klaimnya yang harus diajukan, kapan diajukan, itu kan butuh waktu. Tidak bisa serta-merta. Nah, ini perlu penyesuaian. Maka ini butuh, kita harus implikasi kepada tarif. Yang ketiga, kita punya implikasi lain, yaitu kepada ketersediaan tempat tidur atau kemampuan daripada rumah sakit menyediakan tempat tidur sesuai dengan yang kita standarkan. Katakanlah maunya kelas standar nanti satu ruangan 4 orang atau 6 orang, yang selama ini ada 2-3 orang, mau dibawa kemana mereka? Apakah nggak bisa menjadi sebagai kelas rawat inap standar? Jadi kita nggak bayar nantinya. Akibatnya rumah sakit bisa pertama menambah investasi untuk membuat ruangan sesuai dengan keinginan standar yang kita lakukan. Jadi mereka harus berdampak berinvestasi baru. Yang kedua, mereka juga berdampak kepada peserta yang tadinya tidak bersedia dengan kelas ini, harus turun kelas misalnya. Itu kan menjadi isu yang lain di dalam hal penyesuaian itu. Nah, hari ini saja banyak rumah sakit sebenarnya kalau semua rakyat sudah menggunakan sesuai dengan kebutuhannya, itu nggak cukup kelas yang ada. Jadi kalau dirubah cuma hanya satu kelas sebagainya, ini waktu untuk menyesuaikan kelas itu kan rumah sakit butuh waktu juga untuk penyesuaian kelas yang ada. Nah, yang menjadi persoalan yang ketiga, yang keempat, yang menjadi dampaknya yaitu dampak kepada penolakan peserta nih, terutama peserta-peserta yang kita katakanlah dia memiliki
sedikit kemampuan ya, misalkan kelas yang selama ini mereka bayar lebih tinggi berharap bisa dirawat inap yang sedikit lebih privacy, artinya nggak terlalu rame lah, jadinya cuma 2 orang, oke lah, atau 4 orang atau 2 orang lah. Jadi dia merasa membayar agak lebih, menerima juga sedikit yang non medis agak lebih lah ya, yang non medisnya. Tapi yang medis kan selama ini terimanya sama, mau sakit usus buntu sama, mau kelas 3, mau kelas 2, usus buntunya terapinya sama. Yang berbeda hanya privacy dalam ruangannya. Nah, disinilah kita mengakomodir privacy itu. Nah, apakah dengan mengakomodir privacy ini dianggap menyalahi daripada jaminan sosial atau sebagai ekuitas? Ya enggak. Yang dimaksud dengan ekuitas adalah kita ini mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang kita butuhkan, tidak tergantung kepada besaran iuran yang kita bayarkan. Kalau di komersial kan kalau kita bayar iuran 300.000, maka Anda mendapatkan paketnya paket 300.000 ya. Mungkin yang namanya cuci darah nggak masuk dalam paket 300.000. Anda kalau bisa masuk paket cuci darah harus beli yang paket 1 juta. Misal. Kalau di JKN kan enggak, dia mau beli berapapun, dia berjatah dia bayar 42.000, mau bayar dia yang peserta punya uang 12 juta, 5% juga. Kalau dia sakit juga ginjal atau dia harus cuci darah, tetap dapat cuci darah, nggak ada urusan dengan besarnya iuran. Nah, itu kira-kira ekuitas di sana, kalau itu yang dianggap. Nah, implikasi yang lain adalah penolakan ini akan berdampak kepada peserta-peserta kelompok tertentu itu tidak ingin bergabung dengan BPJS nantinya. Sehingga kita bisa menurunkan daripada pooling kita yang selama ini sudah 200-an juta itu. Ada dia nggak akan nerusin lagi, bayar ngapain gue bayar BPJS. BPJS akan dapat kelasnya betul kayak kelas kambing atau modelnya seperti itu. Lebih bagus saya keluar aja beli asuransi swasta misalkan. Nah, jadi orang nggak akan mau lanjutin ke ini walaupun ada sanksi publik, tapi kan bisa aja mereka menolak. Implikasi lainnya pada penolakan ini adalah daripada kelompok tertentu, katakanlah mungkin pegawai negeri. Pegawai negeri waktu dulu dengan PT Askes, dia mendapat suatu privacy yang lebih baik, golongan 4C, golongan 3 bisa dapat kelas 1, golongan 4 bisa dapat VIP. Nah, dengan adanya ini dia makin turun lagi benefitnya. Lebih bagus pegawai negeri nanti, udah deh, kita buat lagi nanti BPJS khusus untuk pegawai negeri. Kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa kita menginginkan nanti BPJS itu kita pisahkan. Kami untuk pegawai negeri buat BPJS sendiri, BPJS pegawai negeri. Nanti BPJS swasta, yang bekerja swasta berbuat nanti BPJS kerja swasta. Nanti biarlah ada yang saat ini bekerja BPJS itu orang miskin. Nah, akibatnya BPJS berkembang banyak-banyak, dia ada bersasang segmentasi. Ada segmentasi BPJS orang miskin, BPJS itu kan akan muncul nanti gugatan-gugatan daripada katakanlah dari kelompok-kelompok tadi, karena setiap orang punya hak untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalaman Taspen dan pengalaman Asabri di mana mereka boleh tidak bergabung di dalam BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi waktu judicial review itu, ini menjadikan presiden bahwa itu bakal bisa hal yang sama akan dituntut juga oleh kelompok lain ke Mahkamah Konstitusi. Itu implikasi yang kepada penolakan. Namun ada hal yang paling juga kepada sosial politik ini atau dampak kepada politik. Ini kita lagi memasuki tahun-tahun politik ini. Nah, jangan kita bikin ricuh karena dengan kelas ini banyak kericuhan yang bisa muncul, terutama kepada kelompok yang katakanlah sedang pendukung partai, pendukung pemerintah yang ada. Ini bakal berdampak negatif hal-hal begini. Wah, ini kelompok ini nggak pro begini, udah kita nggak usah dan seterusnya lah. Dan ini bakal menjadi kericuhan politik. Nah, ini kira-kira beberapa implikasi yang kita pikirkan ini menjadi sesuatu yang patut kita
kita pertimbangkanlah. Dan yang terakhir, kita kepingin jangan sampai masyarakat tadi menganggap bahwa JKN itu adalah hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau istilahnya hanya untuk masyarakat golongan bawah saja dengan mutu seadanya. Nah, kita sedang mempertahankan ke arah mutu, biarlah orang-orang kaya sedikit yang dia anggap mutu dari perspektifnya dia mungkin lebih privacy. Ya udah kita tampung itu. Jangan selamanya juga kita kan sudah surplus hari ini. Jadi urgensi daripada kelas standar ini enggak urgent lagi. Udah tidak urgent sebenarnya untuk diterapkan. Nah, itu kira-kira Gabriel terkait dengan implikasi-implikasi itu. Jadi kalau saya lihat kita lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Jadi John, manfaatnya apa saya ingin tanyain dengan kelas tunggal ini. Coba. Tadi mudaratnya sudah saya sampaikan tadi ya, banyak mudarat, ada 5 atau 6 mudarat yang saya sampaikan tadi, implikasi lah. Kalau bahasa ringannya, kalau bahasa agamanya mudarat istilahnya. Nah, sekarang manfaatnya apa kira-kira dengan hanya satu kelas itu? Hanya untuk menunjukkan bahwa kita hebat, ada satu kelas, itu hanya ingin menunjukkan bahwa kita berhasil merubah ini keuntungannya apa? Coba kita pikirkan deh teman-teman mahasiswa yang kira-kira dengan dampak begini banyak saya katakan istilahnya, implikasinya dengan manfaatnya. Apa manfaat dengan kelas tunggal yang ada sekarang ini kalau mau ditunggalin kira-kira ya? Coba dipikirin. Saya juga nggak tahu manfaatnya apa itu. Katanya ekuitas, enggak juga ekuitas. Ekuitas saya katakan tadi. Definisi ekuitas berdasarkan Undang-Undang SJSN pasal saya lupa, boleh dibuka pada penjelasan Undang-Undang SJSN kalau nggak salah pasal 24 juga itu ya. Dia jelas menyebutkan ekuitas itu adalah dengan kira-kira begini apa nih. Dia mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya tidak dilihat daripada besaran iuran yang dia bayarkan. Kan saya sampaikan tadi, orang mau menginap di kelas 3, mau di kelas 2, kelas 1, kalau kena apendisitis akut sama di terapinya apendisitis akut sehingga sembuh. Kalau dia kena darah dan harus cuci kalau kena ginjal cuci darah sama kelas 1 cuci darah, kelas 2 cuci darah, kelas 3 cuci darah. Yang tidak ekuitas adalah kelas 3 nggak bisa dapat cuci darah, kelas 1 dapat cuci darah. Nah, itu yang disebut inekuitas. Bukan persoalan ekuitas kepada yang orang empat. Nah, ini manfaatnya kalau itu alasannya, saya pikir juga enggak terjawab juga di dalam existing kebijakan kita. Nah, artinya lebih banyak mudaratnya lah kira-kira. Gitu kira-kira, Gabriel. Ya. Ya, baik Pak Malil. Tadi ada banyak ya Pak implikasi yang bisa dilihat oleh BPJS Kesehatan terkait kelas rawat inap standar ini. Tapi dari semua implikasi itu Pak, ada yang menarik nih terkait dengan manfaat dari masih dalam iuran ya Pak. Manfaat yang diterima oleh yang membayar iuran paling tinggi gitu ya Pak ya. Nah, kalau kelas standar ini diterapkan, itu akan menimbulkan protes bagi perusahaan karena merasa keberatan jika membayar iuran dalam jumlah besar tapi manfaatnya mengalami penurunan gitu Pak. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan dari BPJS Kesehatan untuk nantinya akan menerapkan kelas rawat inap standar ini atau bagaimana Pak? Itu salah satu pertimbangan BPJS Kesehatan untuk tidak menerapkan ini sebenarnya. Nah, itu kita bukan kebijakan, tapi kita menyampaikan kekhawatiran atau keberatan kita untuk menerapkan ini. Sebelum kita memperbaiki pelan-pelan dulu ya, secara bertahap, perlu waktu. Jadi kalau mau diterapkan, janganlah pada tahun ini atau 1-2 tahun ini, jangan dulu. Merasa ini adalah lebih banyak implikasinya, sehingga memang berharap kepada pemerintah, terutama kepada DJSN dan maupun kepada Kementerian Kesehatan agar tidak menerapkan pada masa ini karena lebih banyak implikasinya dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, jadi nanti implikasinya kan saya sampaikan tadi. Ini kan butuh hal yang berat. Oleh karena itu BPJS menyarankan kita coba uji coba dulu deh. Ya, kita coba dalam uji coba dengan uji coba kita bisa ngelihat gimana respon daripada pengusaha pekerja yang bekerja di sektor yang
yang tadi, yang dia merasa dia sudah bayar iuran besar, dengan standar yang kita perbaiki itu, walaupun dalam satu kelas nantinya ada 2-4 orang, tapi sudah kita samakan, mereka menerima enggak dengan kondisi seperti ini? Ini ibarat kita berikan contoh barang dulu deh. Gini loh barangnya nih, kalau Anda mau beli nggak nanti kalau barang seperti ini? Oh mau, oke, kalau mau ya. Nah ini yang kita perlu tunjukkan dulu barangnya, kita minta dia tinggal dulu Pak nih, stay dulu Pak, nginep dulu di tempat itu yang kita standarkan. Nanti baru kita oke, seluruh Indonesia, walaupun bertahap. Pertama mungkin rumah sakit pemerintah, kedua nanti rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian nanti baru swasta. Jadi kan swasta butuh waktu untuk menginvestasi daripada rumah sakitnya. Kalau diterapkan sebenarnya tidak menyalahi permintaan peraturan undang-undang. Apabila para pengambil kebijakan mau sedikit mengurangi keinginannya ya, dengan cara hanya kan sekarang kita diterapkan ada 12 kriteria. 12 kriteria untuk yang disebut kelas standar. Menerapkan itu saja kepada existing kelas itu butuh waktu 2 tahun juga untuk menyelesaikan 12 kriteria itu. Apalagi membuat tunggal. Ya. Kenapa enggak itu aja dulu difokuskan? Oke, BPJS sekarang kamu paksain orang. Karena itu berkepentingan bagi rakyat kalau yang itu. Kenapa? Kalau nanti Gabriel sakit di Sabang atau sakit di Merauke, Gabriel sama dengan sakit di Jakarta. Karena menerima ruangnya yang sama. Ini bayangin kalau datang ke Sabang, tuh nggak usah jauh-jauh deh di sini, nggak usah Sabang, nggak usah Merauke, ke pelosok sedikit Bogor ke sana yang udah beda kelasnya, yang kelas 3 ada tempat tidur, jangan tempat tidur dari yang orang tidur di rumah dibawain ke situ, jangan-jangan, walaupun enggak ya, tapi umumnya enggak seperti itu lagi. Tapi artinya ada perbedaan dalam sebuah ruangan. Bagaimana seharusnya ke penerangan dalam ruangan, itu yang kita harus atur. Itu bagus sekali 12 kriteria itu diatur itu. Yang kedua, agar tidak ada korosif. Karena pada tempat korosif akan mudah terjadinya kuman menempel, ya kan? Bagaimana dengan gorden yang bisa transparan? Ada ada sirkulasi udara yang baik, cukup masuk sinar, kemudian lantainya harus seperti ini, kamar mandi. Itu is very good. Kalau hanya itu saja pemerintah mau mengurangi nafsunya, jangan dulu ke kelas tunggal, that is very good. Dan kita BPJS bisa meng-push atau memberikan disinsentif. Oke, rumah sakit yang sudah terpenuhi 12 kriteria, maka kami bayar 100% tarifnya. Apabila rumah sakit cuma terpenuhi 10 kriteria, maka kami bayar 95%. Kalau terpenuhi 8 kriteria, cuma kita bayar 90% misalnya. Kan rumah sakit pasti berlomba-lomba mau membangun yang terstandar tadi. Karena dia akan kita kurangi dari tarifnya. Ngapain kita bayar tarif kalau memang ruangannya abal-abal? Masa ruangan abal-abal sama dengan ruangan yang berstandar? Hal yang wajar. Dan rakyat menikmati sesuatu yang lebih baik dibandingkan dibikin ricuh dengan kondisi yang seperti selama ini. Kalau 12 kriteria itu bagi saya itu 4 jempol tuh, dan saya akan mati-matian berusaha itu untuk bisa berjalan dengan catatan adalah kita bisa berikan disinsentif di mana kalau tidak terpenuhi 12 kriteria tidak kita bayar tarif sebesar tarif 12 kriteria. Kan nggak adil dong. Rumah sakit yang terpenuhi 12 kriteria kita bayar 1 juta, masa rumah sakit yang terpenuhi 8 kriteria kita bayar 1 juta juga? Nggak, ya kan? Jadi biar mereka mau kita bayar 1 juta, maka perbaiki kualitas ruangan kamu biar betul-betul nyaman bagi peserta BPJS, aman secara penularan juga tidak terjadi karena terjadi infeksi di dalam rumah sakit yang tidak terpenuhi standarnya. Itu pemerintah fokus, wah itu udah cukup luar biasa memperbaiki mutu. Dan nggak mengganggu-gugat iuran, nggak mengganggu-gugat daripada orang yang heboh-heboh menolak, nggak terjadi ke politik. Kenapa sih nggak di situ aja pemerintah nafsunya saat ini ke situ dulu deh. Sambil kita mau menuju pelan-pelan tadi sampai ke arah
Yang kalau memang mau ke tunggal, yes, maybe that is not time. Dan mungkin nanti ya, mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Oke, pelan-pelan. Udah dirasakan dulu begini ruangannya. Oke, ternyata biarpun berempat di dalam ruangan, tapi ruangannya wangi, ruangannya juga cerah. Ini semuanya, ruangannya juga gak penting. Yang penting kan sembuhnya. Nah, kalau dia kepingin nanti yang kaya-kaya mau di kelasnya lebih privacy, beli asuransi swasta. Tapi kan asuransi swasta juga mahal juga. Nah, jadi kan janganlah membebankan lagi masyarakat apabila memang kita bisa memperbaiki yang ada sekarang. Jadi saya menduga jangan-jangan ya, padahal kayaknya kayak ada suatu agenda terselubung, mudah seolah-olah ini kayak ingin menjual asuransi komersial tertentu nih dengan demikian. Karena dengan demikian nih akan hidup asuransi komersial. Sampai hari ini mereka masih hidup kok. Nggak ada satupun asuransi komersial yang mati akibat ada JKN. Dan bahkan mereka tumbuh loh. Bukan nggak ada, mereka ada JKN bukan turun malah mereka, tapi ikut tumbuh. Karena semua masyarakat sudah memahami prinsip asuransi. Dengan lahirnya JKN bukan berarti perusahaan swasta komersial tuh turun, nggak ada satupun. Boleh nih Gabriel tanyain, lihat laporan-laporan keuangan daripada asuransi komersial. Kecuali karena COVID ya, itu lain ya. Tapi kalau tapi sejak 2014 sampai 2020 itu tumbuh itu mereka perusahaan asuransi. Jadi nggak ada, jadi ada agenda terselubungnya. Ini juga jadi aneh juga bagi kami di BPJS. Jadi kami tidak begini. Sikap kami kalau memang ini sudah menjadi keputusan pemerintah, kami jalankan loh ya, mau apapun. BPJS ini adalah sebagai menjalankan regulasi. Kita jalankan. Tetapi kita memberikan mungkin katakanlah bukan warning ya, catatan lah istilahnya. Karena nggak mungkin kita mau-warning government, tapi catatan kepada pemerintah. Apabila Anda melakukan dengan kelas tunggal, maka implikasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada manfaatnya. Saya ingin tanya manfaatnya opo? Ekuitas juga nggak terjawab di situ. Jadi boleh katakan hampir tidak ada manfaat. Ya, atau untuk menyeragamkan karena kita orang jaminan sosial ya, cuma hanya itu doang, tapi implikasinya banyak loh. Tetapi untuk jangka pendek dimulai dengan menstandarkan seluruh ruangan kelas 1 sesuai 12 kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau itu yang kita jalankan dulu. Itu jauh lebih bisa kita terapkan dan lebih bermutu bagi siapapun. Sehingga ruangan kelas 3 dengan ruangan kelas 2 nggak ada beda. Cuma yang beda cuma orang jumlahnya aja yang berbeda dalam satu ruangan. Tapi ruangan-ruangannya nih ada oksigen di belakang kita, ada standing infus yang benar, nggak disangkut-sangkut ke jendela, ada nantinya memang tabung oksigen. Kemudian juga tempat tidurnya bisa diputar baik dengan tangan elektrik atau dengan tangan, bisa melekuk-lekuk sesuai kebutuhan fisiologi kondisi pada saat pasien tersebut dirawat. Itu aja dipenuhin sesuai 12 kriteria is very good ya. Bagi saya itu saya dari sikap BPJS. Kita tidak menolak ya. Jadi disclaimer saya, BPJS akan tetap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun BPJS memberikan catatan urgensinya, implikasinya, kemudian butuh dampak kepada berbagai kondisi yang saya katakan implikasi tadi. Itu aja. Lebih kita sarankan boleh kita uji coba aja dulu. Kita lihat nanti bagaimana cara sikap atau penerimaan daripada masyarakat kepada mau tunggal mau dua dan kita lebih nyarankan secara bertahap, pelan-pelan dulu pemerintah boleh, tapi tarifnya belum ada loh. Tapi baik. Nah, itu kira-kira Gabriel ya. Jadi dari BPJS nggak ada nih. Ini bukan dari BPJS kan kesimpulannya lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya atau kegunaannya itu. Ya, ada lagi? Ya, gini Pak, menarik juga nih bahwa ternyata harus benar-benar memastikan standar kualitas yang sama begitu ya Pak, karena lagi-lagi kemampuan kecukupan fasilitas masing-masing RS berbeda-beda. Nah ini Pak menarik juga terkait dengan bahwa BPJS sudah memiliki kinerja yang sangat bermanfaat gitu ya Pak, dari mulai optimalisasi
adanya rehab atau program rencana pembayaran iuran bertahap, adanya strategi purchasing yang sudah membaik khususnya untuk pembayaran klaim dan lain sebagainya. Nah, apakah nantinya ada pertimbangan jika kelas standar ini diterapkan akan merusak kinerja BPJS Kesehatan yang sudah ada? Gimana ya, kinerja kita kan sebenarnya disesuaikan dengan indeks yang ditetapkan oleh DJSN ya. Bisa saja yang ditetapkan itu terkait dengan unsur apa kita akan berkurang kinerja. Yang tadi Gabriel sampaikan atau yang saya sampaikan juga, kalau para pengusaha yang tadi nggak mau bergabung, kemudian kan berarti kinerja kita untuk mencapai jumlah peserta kan bisa menurun. Betul. Atau dalam rangka mempertahankan, kita kan memaintain peserta itu aja juga loyalitas atau meretain misalnya menahan peserta jangan turun yang aktif, itu juga udah cukup berat ya. Nah, belum lagi yang tadi peserta yang kelompok informal kan makin tidak mampu menjangkau iuran, makin dia menurun lagi. Nah, akibatnya ya berdampak kepada kinerja bukan hanya BPJS, kinerja JKN itu sendiri secara umum berdampak kalau memang ini diterapkan tanpa dengan tidak kalau diterapkan secara lebih sekaligus pelan-pelan dulu itu masih bisa kita mitigasi, kita sambil waktu kan butuh waktu untuk kita sosialisasi nih. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat, memang kita dalam jaminan sosial sebaiknya tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan yang ada selama ini juga bukan disebabkan oleh BPJS. Ini saya tambahkan di luar pertanyaan Gabriel tadi. Ini untuk bisa lupa. Yang menyebabkan kita ini beda-beda sedikit treatment oleh rumah sakit yang membuatkan tarif itu berbeda. Ini kan karena di zaman-zaman dahulu seolah-olah kalau yang kelas 1 mensubsidi kelas 2 atau mensubsidi kelas 3. Sehingga tarif kelas 1 lebih tinggi dibanding tarif kelas 3. Impus di kelas 1 harganya 20.000, impus di kelas 3 harganya 8.000. Padahal sama impus loh. Impus itu juga, coba deh Gabriel coba masuk di swasta ya. Itu ikut berubah naik. Kenapa harus berubah? Nah, yang kita nanti akan terapkan, nanti kalau saya lagi nyarankan dan lagi kita uji coba namanya tarif tunggal. Yap. Jadi tarif itu dia mau di kelas 3, mau di kelas 2, mau di kelas 1, tarifnya itu sama. Tetapi karena dia berada di kelas 1, kenapa? Kita berikan dia privacy kelas 1 karena dia membayar iurannya lebih tinggi. Tapi bukan berarti tarifnya kita enggak. Dan kelas 3 karena tarifnya rendah, maka kita kasih karena iurannya rendah maka kita kasih tarifnya rendah juga enggak. Kita kasih tarif yang memang sesuai dengan yang jadi tidak ada beda antara tarif kelas 3, kelas 2, kelas 1 sehingga tidak muncul diskriminasi di dalam pelayanan. Jadi bukan kelasnya yang diubah, kenapa enggak tarifnya aja yang kita ubah agar tidak terjadi diskriminasi pelayanan. Tetapi orang merasa sesuai dengan keinginan privacy saat ini. Oh, di dunia berkembang seperti ini, haruskah kita ngikutin dunia lain, dunia orang? Apabila di negara kita sudah seperti ini karakteristik negara kita. Tapi yang intinya yaitu jangan terjadi diskriminasi. Kan sudah tarif kita sesuaikan. Di dalam kehidupan diskriminasi ini pun terjadi, tapi bukan diskriminasi dalam pengertian treatment, tetapi amenity-nya yang diskriminasi. Contoh di pesawat Garuda, kita pilih eksekutif, cuman bedanya apa? Tambahan makanan suka-suka kita pesan, duduknya lebih longgar sedikit, porsi lebih besar, kemudian kita bisa macam-macam nonton video secara privacy. Yang kelas di belakang, yang beda makanan cuma hanya satu pilihan, kapan dia suka sekali dia boleh diminta, dia impit-impitan. Tapi nyampe-nya ke destinasi sama apa enggak? Kan sama nyampe-nya, walaupun saya duduk di bisnis, yang duduk di ekonomi, nyampe ke tempat tertentu sama. Demikian juga tetap sama, tetapi juga sama dengan penyakit appendicitis akut kelas 3, kelas 2.
kan sembuh juga apendiknya itu. Kan sama tujuannya tercapainya. Itu yang disebut sebagai tidak ada diskriminasi. Jadi jangan diterjemahkan diskriminasi seolah-olah karena beda kelas tinggal juga dianggap diskriminasi, yang enggak. Kita berikan sesuai dengan apa nih, dia turut berkontribusi tetapi tidak dibedakan dalam tarif. Nah, jadi kontribusinya lebih besar, tak kasih diskriminasi. Kalau dalam Islam, Gabriel, itu ada surga 1, surga sampai tingkat 7. Itu kenapa Tuhan memberikan surga bertingkat-tingkat itu? Ya sesuai dengan amalnya. Amal yang paling tinggi dia menempati surga yang paling tinggi. Amalnya yang paling rendah dan bahkan yang nggak beramal, yang nakal, dia bakal masuk kepada neraka. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi kalau yang beramal tinggi dia dapat surga yang paling teratas. Yang amalnya sedang-sedang, yang surga yang tingkat menengah. Yang amalnya juga pas-pasannya yang paling dia dapat di kelas ini. Tapi juga sama surga. Tapi surganya berbeda-beda tingkat sedikit, tergantung kepada amal. Demikian juga dalam kehidupan, bagi kita menerjemahkan di dalam kehidupan sekarang ini. Dia karena dia punya kemampuan ekonomi, tapi kan sama di surga nih, tapi sama dapat di pelayanan. Cuman hanya kenyamanan amenity-nya saja yang berbeda. Di surga mungkin berbeda amenity-nya juga dibandingkan surga yang lapisan yang paling bawah. Dibandingkan di surga lapisan atas. Demikian juga orang yang sakit di kelas 1. Yang penting sama destinasinya, yaitu sembuh dan semua penyakit kita. Nah, jadi prinsip sosial itu, jaminan sosialnya. Jadi kalau itu prinsipnya, kenapa kita harus ngubah ngikutin negara-negara yang sudah established sejak 200-an tahun yang lalu dengan model mereka? Contoh Inggris misalnya, atau Kanada. Mereka sejak negaranya lahir sudah mengesetting dengan model yang memang seperti itu, yang sudah terstandar sejak negara mereka lahir. Sehingga seperti itu sekarang ini. Nah, kita sudah memulai dengan model seperti ini. Kita rubah, pasti berdampak tadi ke kinerja. Bukan hanya ke kinerja BPJS, kinerja JKN secara keseluruhan juga ikut. Dan pasti BPJS yang dititip tanggung jawab untuk menyelenggarakan pasti berdampak pada kinerja. Nah, itulah yang menjadi keberatan bagi kita. Mungkin bukan keberatan ya, memberikan catatan ya. Kita nggak berat kalau melakukan, tapi kita memberikan suatu katakanlah telaah kita kepada pertimbangan, itu yang lebih tepat. Tolong itu tidak, tapi oleh karena itu kita coba, mungkin yang kami sampaikan mungkin belum tentu tepat. Ayo kita uji coba dulu. Kalau dalam uji coba ini ternyata lancar, ya why not keinginan pemerintah? Kenapa boleh Pak? Boleh, kita ayo kita lakukan dengan kelas tunggal atau hanya 2 kelas. Kalau dengan begini mungkin terjadi. Kalau sulit kita lakukan dengan tarif tunggal. Kami akan melakukan nanti tarif uji coba tarif tunggal. Nanti ada rencana di Aceh dulu, kita coba lihat dengan tarif tunggal di Aceh. Nah, kalau memang tarif tunggal bisa diberlakukan semua rakyat sama dengan kondisi yang sekarang, kenapa enggak tempat lain juga sesama ekuitas yang diperoleh? Itu kira-kira Gabriel, ya. Pak Mahlil, itu pertanyaan terakhir ya Pak, dan lagi-lagi perlu ditekankan bahwa JKN atau BPJS Kesehatan itu sebenarnya hadir untuk memastikan bahwa Indonesia akan mencapai UHC atau Universal Health Coverage tahun 2024. Itu ya Pak ya. Jangan sampai kebijakan ini nggak mencapai UHC loh. Ya, karena orang nggak mau bergabung karena kebijakan yang salah, yang kebijakan yang belum tentu mendukung UHC. Itu statement yang bagus juga itu. Oke, lanjut Gabriel. Ya, baik Pak Mahlil, itu tadi berbagai macam plus dan minus dari aturan KRIS atau kelas rawat inap standar yang nantinya masih menjadi pertimbangan dan memiliki dampak negatif atau tidak. Tentu seluruh pelayanan kesehatan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, sama seperti salah satu prinsip JKN, prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Masyarakat pun menginginkan hal ini ketika harus pergi ke pelayanan kesehatan. Seluruh sistem akan ada baik dan buruknya, tinggal kita berupaya untuk menerima seluruh sistem secara positif. Pak Mahlil, mungkin ada pesan terakhir Pak terkait aturan JKN atau BPJS Kesehatan kedepannya kepada masyarakat Indonesia yang mendengarkan. Ya, terima kasih Gabriel atas waktunya dan para penonton yang semua yang hadir atau yang menyaksikan acara ini. Yang bagi kita ini adalah semua untuk kita bersama
maka kehadiran daripada BPJS, kehadiran daripada JKN ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. JKN dan melalui BPJS sebagai tool atau sebagai alat daripada negara mensejahterakan rakyat. Jadi semuanya kita harus bermuara ke rakyat. Jadi bukan bermuara kepada maunya kita atau ke BPJS. Jadi lebih baik segala sesuatu kebijakan, mari kita lihat dampak kepada muaranya rakyat. Karena kita semuanya untuk rakyat. Jadi bukan, karena BPJS ini adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah ya. Sekali lagi, ini milik rakyat, milik negara. Jadi bukan milik, jadi berganti pemerintah tetap BPJS ada. Jadi makanya karena ini milik rakyat, maka mari kita semua bermuara ke rakyat dan mari rakyat percayalah menitip biayanya atau dananya kepada BPJS sehingga BPJS mampu memenuhi kebutuhan rakyat ketika mereka sakit nanti. Jadi mari kita sama-sama bergotong royong, saling menolong untuk kita bersama. Demikian kira-kira Gabriel terhadap penutupan dari saya. Baik, sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan juga dengan gotong royong semua tertolong gitu ya Pak ya? Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Mahlil atas kesempatannya. Semoga kedepannya kita terus menjalin hubungan yang baik ya Pak. Saya tutup podcast ini, kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga informasi ini berguna untuk masyarakat yang mendengar. Saya Laura Gabriela bersama Bapak Mahlil Ruby pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.